Belakangan ini, muncul rumor panas. Indonesia mau beli kapal induk dari Italia. Wui, netizen langsung heboh. Ada yang nanya, ini beneran mau perang apa mau bikin reality show di tengah laut? Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngomongin masa depan, yuk kita putar balik dulu ke masa lalu. Soalnya, Indonesia dulu pernah punya kapal gede banget. Saking gedenya, kapal ini bikin Asia Tenggara ngelirik. NATO ngelirik, bahkan ikan-ikan di laut pun mungkin bilang, waduh, ini kapal apa pulau berjalan? Namanya KRI Irian. Bukan cuma sekadar kapal perang. Dia adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov yang dulunya bernama Ordonikidze. Iya, namanya emang susah dieja, kayak password wifi kakek Soviet. Dibikin sama Uni Soviet, kapal ini diluncurin tahun 1950 dan mulai aktif di Armada Baltik 1952. Dan, boom, tahun 1962, kapal ini resmi dibeli Indonesia, terus dikasih nama baru, KRI Irian, nomor lambung 201. Bener-bener rebranding total, kayak band metal jadi beband. Indonesia cuma bayar sepertiga dari harga aslinya yang 17,5 juta pound sterling. Sisa tagihannya? Gak tahu deh, mungkin dicicil pakai kelapa sawit atau dibayar pakai senyum dan salam persahabatan. Dan gini ya, jangan kira ini kapal kaleng-kaleng. KRI Irian punya 12 meriam 152 mm, radar canggih, dan performa laut yang bikin kapal NATO sampai masuk grup darurat. Guys, kita ada masalah. Tujuan utamanya, tentu aja, Operasi Trikora buat rebut Irian Barat dari Belanda. Kehadiran KRI Irian ditambah belasan kapal selam dan jet tempur TNI au bikin situasi makin panas. Amerika sampai turun tangan, ngebujuk Belanda buat duduk manis di meja perundingan. Tenang, Belanda. Mending ngalah sebelum kalian dikejar meriam 152 mm. Tapi, ternyata, punya kapal besar itu gak semudah punya kapal odong-odong. TNI au waktu itu masih adaptasi sama teknologi Soviet. Bahkan, katanya, KRI Irian pernah nabrak kapal selam sendiri yang muncul ke permukaan. Mungkin kapalnya bilang, bro, izin dong lewatnya. Tapi kapal selamnya malah naik duluan. Boom, parkir sembarangan tuh. Lalu muncul masalah klasik, perawatan. 3 dari 6 boilernya rusak sebelum ulang tahun pertama. Kasian banget ya. Belum sempat tiup lilin, udah batuk-batuk. Akhirnya tahun 1964, kapal ini dibalikin ke Soviet buat diperbaiki. Balik ke Indonesia, kondisinya, ya, semi prima. Kayak HP bekas yang layarnya udah ganti, tapi masih bisa nyala kalau disambit dulu. Tapi, pelajaran pentingnya bukan di situ. Di era modern, kapal segede KRI Irian udah gak jadi primadona lagi. Rudal jarak jauh, drone, dan kapal siluman kecil sekarang lebih ngeri dari kapal gede penuh meriam. Seiring waktu berjalan, KRI Irian makin kesulitan beroperasi. Teknologinya makin tua, suku cadangnya makin langka, dan personel yang bisa mengoperasikannya juga makin bingung. Ibarat mobil klasik yang kece, tapi kalau rusak, harus nunggu order deal dari planet Mars. Akhirnya, kapal legendaris ini pelan-pelan disimpan. Bukan karena gak cinta, tapi karena zaman udah berubah. Era baru butuh pendekatan baru. Lautan udah bukan lagi panggung untuk kapal raksasa penuh meriam, tapi buat platform kecil, cepat, dan bisa nembak dari jauh kayak mantan yang masih nyindir di story IG. Dan begitulah nasib sang raksasa. Dari simbol kekuatan, jadi kenangan. Dari mimpi besar, jadi pelajaran. Tapi satu hal yang gak pernah usang dari cerita KRI Irian, semangat Indonesia buat berdiri sejajar di kancah militer dunia. Karena dulu, kita berani beli kapal kelas dunia. Sekarang, kita gak cuma beli, tapi juga udah mulai bikin sendiri. Mulai dari kapal cepat rudal, kapal selam buatan dalam negari, sampai pesawat tempur yang sedang direncanakan dalam kerja sama internasional. Intinya, Indonesia terus berkembang. Dan sejarah seperti KRI Irian ini bukan cuma untuk dikenang, tapi juga jadi pengingat bahwa kemajuan butuh keberanian, dan keberanian tanpa pengetahuan bisa bikin nabrak kapal selam sendiri. Hehe, meski KRI Irian akhirnya karam dalam gelombang waktu, kisahnya tetap jadi bab penting dalam buku besar sejarah militer Indonesia.
Bukan cuma soal kapal besar dengan meriam segede galon aqua, tapi soal keberanian satu negara muda yang baru seumur jagung buat tampil percaya diri di pentas dunia. Kita dulu gak banyak mikir, langsung gas. Perlu kapal gede? Cus ke Soviet? Mau rebut Irian Barat? Ayo kita bikin Belanda panik. Sikap kayak gitu yang bikin Indonesia disegani. Bukan karena senjatanya paling mutakhir, tapi karena niat dan nyalinya gede. Dan hari ini, semangat itu gak boleh hilang. Karena tantangan zaman sekarang jauh lebih rumit. Lawannya bukan cuma kapal atau jet tempur, tapi juga cyber attack, propaganda, dan perang informasi. Tapi ingat, kalau dulu kita bisa jaga laut dengan kapal penjelajah segede stadion, hari ini kita bisa jaga kedaulatan dengan teknologi yang lebih kecil, lebih cepat, tapi lebih cerdas. Yang penting bukan ukuran kapalnya, tapi seberapa siap kita mengawaki dan merawatnya. Dan dari KRI Irian, kita belajar satu hal. Kadang, untuk bisa melangkah ke masa depan, kita harus berani menengok ke belakang. Nggak buat nostalgia, tapi buat ambil pelajaran. Biar langkah ke depan nggak salah arah. Jadi, lain kali kalau lihat kapal perang besar lewat di timeline, jangan langsung komen. Buat apa sih kapal segede gitu? Bisa parkir di depan rumah gak tuh? Coba ingat, di balik lambung baja dan meriam besar, ada sejarah, ada perjuangan, dan ada mimpi Indonesia buat jadi negara yang bukan cuma berdaulat di darat dan udara, tapi juga di laut. Dan kalau masih ada yang nanya, kenapa sih harus tahu sejarah kayak gini? Jawab aja santai, biar gak tenggelam di laut hoax, bro.